Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya. Ini bagian kedua. Yang bagian pertama saya sudah bahas 8 saham ya. Jadi pada saat saya bahas ini masih hari Kamis, sesi satu break tanggal 14 Desember. Ini rekomendasinya untuk Jumat sampai dengan Senin ya. Biasanya 1-2 hari masih valid ya. Kurang lebih seperti itu. Eh, Tujuannya saya bahas pada saat sesi satu break itu supaya Anda ada kesempatan untuk nonton sebelum marketnya tutup. Jadi Anda kalau misalnya berminat mau buy ya silakan buy ya seperti itu ya. Jadi nggak sampai ketinggalan. Nah, sebenarnya ada yang sebelumnya ada nanya atau komentar, Bapak Sunar, kok nggak dibahas penutupan aja seperti itu ya. Nah, karena penutupan kan takutnya nanti sudah boleh buy, karena belum bisa buy ya ketinggalan besoknya. Ya seperti itu ya. Terus walaupun sesi satu break, wah dia sudah naik tinggi Pak Sunar. Ya kita lihat uptrendnya. Kalau uptrendnya masih bagus ya sesi keduanya sebelum penutupan ya. Kalau misalnya dia masih bagus sesuai dengan yang saya bahas ya kalau mau buy silakan ya. Atau kalau yang belum pasang stop lossnya ya Anda bisa pasang stop lossnya atau trailing stopnya. Ya yang bagian pertama saya sudah bahas BBRI, GoTo, kemudian BBCA, BMRI, PGO, BBNI, Arto, dan BBB. Kali ini saya mulai langsung dengan ASI. Nah, ASI ini saya sudah mulai nyicil buy ya. Sebelumnya memang ASI ini saya tradingnya 2 kali gagal di ASI ya. Sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir saya buyback ya, dia naik berhasil terus kemudian kena trailing stop ya. Walaupun nggak gagal kena trailing stop, saya jual sebagian. Nah, kali ini saya sudah mulai buyback lagi. Nah, saya sudah sebutkan juga di grup saya, kalau dia naik lagi ke atas 5.700 dan 5.800 saya tambah lagi atau average up ya. Di grup Sunar Saham ini saya sudah sebutkan. Kenapa nggak bayar langsung sekarang Pak Sunar? Kan mumpung murah gitu ya. Kenapa tunggu naik ke atas 5.700 tambah lagi, naik ke atas 5.800 tambah lagi? Karena saya sudah sebutkan ya, ASI ini selama dia masih bertahan di bawahnya 6.000 ya, masih di bawahnya 6.000, itu dia masih resiko ya. Jadi resikonya lebih besar daripada rewardnya. Lebih baik jangan terlalu agresif dulu. Kalau naik ke atas 6.000 kita berusaha tambah ya. Karena kalau kita lihat ini kalau sudah berhasil breakout lagi atas 6.000 ya dia kemungkinan besar bisa naik. Memang sih sebelumnya di sini dia naik ke atas 6.000 dia gagal ya, turun lagi pullback ya seperti itu ya. Tapi kalau belum kena stop lossnya, biasanya kalau stop lossnya pakai acuan swing low yang sebelumnya di sini ya, swing low-nya kan belum kena di sini. Jadi sebenarnya sih masih hold walaupun mungkin masih minus ya kalau masih barusan buy ya ketika breakout 6.000 ya. Nah, ketika dia breakout lagi higher high dari swing high yang di sini, dia higher high kan dia breakout lagi, ya kita buyback ya seperti itu ya, yang misalnya sebelumnya kena trailing stop atau kena stop loss ya, ya kita buyback atau mau tambah lagi silakan. Buktinya dia bisa masih terbang tinggi lagi. Terus di grup saya ada yang tanya, "Oh, Pak Sunar, AS ini swingnya cocoknya untuk swing trading atau untuk invest?" Sebenarnya saya nggak mau membedakan antara swing ya atau trading lah ya. Orang bisa bilangnya ngomongnya swing ya sama invest ya. Saya nggak membedakan ya. Kenapa nggak dibedakan Pak Sunar? Ya ada yang bikin 2 portfolio ya. Katanya portfolio satu untuk swing atau trading, portfolio kedua untuk invest. Saya takutnya kalau Anda pisahkan seperti ini ya, berdasarkan swing dan invest, sebenarnya boleh aja sih ya, terserah strategi masing-masing ya. Masalahnya saya takutnya kalau misalnya Anda pakai strategi seperti ini, jangan-jangan nanti kalau swingnya ini gagal, Anda nggak cut loss, akhirnya Anda masukin portfolio saham tersebut ke portfolio yang kedua, invest. Alasannya nanti, wah ya udah trading saya gagal, saya masukkan ke portfolio investnya. Terus ada lagi di invest, portfolio yang untuk investasi ini ternyata sudah naik, sudah cuan Pak Sunar. Akhirnya dimasukkan ke portfolio pertama, jadi ditradingkan ya. Ya, ya sehingga dia itu kalau naik ya kan mungkin ada profitnya Anda kira wah nanti paling turun lagi padahal uptrendnya masih bagus ya. Karena asumsinya mah nanti koreksi saya buyback ya. Jadi kan mindset Anda sudah bukan invest lagi ya kan. Akhirnya mindset Anda swing trading lagi ceritanya ya. Nanti mix up campur ya seperti itu ya. Kalau saya sih lebih baik disatukan ya. Ya kalau mau dibedain ya tinggal stop loss-nya aja yang agak jauh bedanya ya seperti itu ya. Misalnya satu saham ya di ASI ini ya satu portfolio kan kalau misalnya untuk apa namanya trading ya Anda kalau turun dibayar 5.600 sesuai dengan garis saya atau dari low yang terdekat ini kan kalau kita lihat kan swing low-nya di sini kan eh, yang kemarin kan itu kan low-nya di 5525 ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau turun lagi dibayar 5.500 ya, Anda jual dulu sebagian, ya kan, anggap aja itu porsi tradingnya lah. Tapi kalau dia turun lagi dibayar 5.200, jadi low yang sebelumnya ini, ya berarti untuk porsi yang
sisanya itu yang Anda anggap sebagai invest ya itu jual semua aja karena kalau turun banyak 5.200 untuk ASI itu turunnya bisa jauh banget ya. Dia bisa turun dalam sampai dengan 4.650. Bahkan sebelumnya kalau kita lihat di sini dia bisa turun drop sampai dengan 4.700. Sebentar ini berapa ya? Bukan 4.700 ini 4.500 4.310 ya. Padahal itu pada waktu sudah recovery dari COVID ya sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi di sini saran saya jangan dicampur adukan lah ya portfolionya antara trading sama invest. Nanti Anda juga bingung juga. Tapi terserah Anda lah ya. Kalau Anda mau dibedakan ya terserah, saya bukan menyalahkan enggak. Cuma takutnya nanti dicampur adukan. Yang trading nyangkut jadinya nanti dimasukkan ke invest. Ya udahlah saya invest saja. Nanti yang invest yang sudah cuan ditradingkan naik turun ekor panjang ke atas, asumsinya wah, Pak Sunar nanti saya bagi di bawah aja lah. Anyway kan itu buat invest jangka panjang. Ya ketinggalan nanti kalau uptrendnya masih kuat dia breakout lagi naik ke atas Anda nggak berani karena sudah Anda trading kan Anda jual. Ya. Jangan dicampur adukan ya kalau misalnya benar-benar dipisahkan ya antara invest dan trading. Cukup lebih cukup. Berikutnya Medco memang saya tadi mau buy tapi saya masih belum ya, tadi masih fokus ke ASI. Tadi saya lagi analisa ASI lumayan lebih dalam tadi ya. Saya sampai run board query saya untuk ASI, terus barusan selesai, saya tambah lagi ya. Saya sudah share juga di grup saya. Jadi mungkin nanti ya sesi kedua saya mau buy Medco. Banyak bertambah jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena di sini MA20-nya masih mengarah ke bawah. Ya. Sebelumnya dia kalau kita lihat di sini ini gagal di sini ya. Satu hari dia naik ke atas MA20-nya, kemudian besoknya turun. Sebenarnya wajar aja sih kalau dia gagal sih, karena MA20-nya masih mengarah ke bawah. Walaupun ini sudah mulai melandai, tapi kan arahnya masih ke bawah. Jadi buy-nya jangan terlalu banyak. Kalau sudah ngikutin saya sebelumnya, naik ke atas 1090, mau spekulasi buy boleh. Amannya memang saya tunggu, saya bilang tunggu ke atas 1200. Tapi kalau mau cuy start ya, tunggu aja naik ke atas 1090 ya, atau 1160. Jadi sudah saya bahas, tinggal ikutin aja stop loss-nya, garis garis yang sudah saya berikan, naik ke atas 1285 tambah lagi, naik ke atas 1430 tambah lagi. Target price-nya sudah saya gambarkan juga ya. Kalau misalnya angkanya nggak jelas, buram ya. Nggak jelas maksudnya angkanya Anda tingkatkan resolusinya ke 1080p. Karena kalau koneksi internet Anda pelan ya, slow ya, apalagi pakai mobile data, itu resolusi videonya diper, di, diperkecil oleh YouTube ya, otomatis ya. Resolusi video yang kecil banget, dia nggak kelihatan angkanya. Harus paling nggak 1080p barusan kelihatan jelas angkanya. Kalau di zoom ya juga jelas. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Telkom. Telkom masih cukup menarik. Ya, tahu dari mana Mas Sunar? MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya. Memang dia tunggu breakout ya lama ya. Kalau mau tunggu buy weakness di MA20 juga boleh sekitar 3.750 sampai 3.800 atau Anda tunggu di 3.700. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Ya, kurang lebih seperti itu cukup ya. Kemudian berikutnya untuk Wika, tiba-tiba rebound mantul tinggi karena ada berita katanya sih PTPP mau di merger sama Wika ya seperti itu. Jadi di sini kalau mau misalnya spekulasi trading buy, saya rasa sih ini masih resiko ya. Mungkin lebih baik tunggu aja naik ke atasnya ini ya. 316 lebih amannya. Kalau masih terlalu jauh gini, saya takutnya resikonya masih dalam ya, masih kuat ya. Tapi kalaupun Anda mau spekulasi curi start ya, boleh aja tunggu breakout naik ke atas 256 untuk Wika ya, Anda beli naik ke atas 316 tambah lagi average up, target price-nya 388.400. Memang ini masih strong downtrend ya, jadi jangan terlalu agresif ya. Hanya naiknya ini hanya karena sentimen katanya mau di merger PTPP ke Wika kalau salah seperti itu. Jadi pasang aja trailing stopnya kalau sudah punya, pasang trailing stopnya di mana Pak Sunar, atau stop lossnya Anda bisa pasang di dua level di sini. Kalau kita lihat swing high yang sebelumnya 232, kemudian swing low, bukan swing low sih, ini yang sebelah kanan belum terbentuk ya. Low yang hari ini 183, jadi stop lossnya agak jauh ya, 232 dan 183. Memang agak jauh karena fluktuasinya tinggi. Kalau maupun Anda mau HK sekarang ya, stop lossnya di 232 dan 183. Atau Anda bagi lagi di tengah-tengahnya, misalnya Anda mau di 210 ya boleh aja. Jadi turun banyak 232, jual sebagian, mungkin 30%, turun lagi bawah 210, jual dulu semuanya, atau jual lagi 30%, atau turun banyak 183, jual dulu semuanya. Ya, kalau terlalu jauh biasanya Anda bagi lagi menjadi 3 ya untuk stop loss-nya.
Nah, kalau dia naik, kalau mau tambah lagi atau average step silakan. Tapi ini masih strong downtrend. Jangan terlalu memaksakan diri, ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk cuan ya. Kalau cuan ini sudah saya sering bahas juga. Saya biasanya pakai hourly ya. Jadi kalau kita lihat di sini, saya sudah sebutkan naik ke atas 10.800 kita buy, targetnya 11.400. Kalau dia naik lagi ke atas 11.400 mau tambah lagi boleh. Memang kalau dari awalnya ini fluktuasi ya. Jadi kalau mau TikTok sih lumayan ya. Istilahnya kalau naik ke atas 11.500 dia gagal turun, Anda jual dulu, kemudian 10.800 Anda tunggu rebound masuk ke atas, Anda buyback ya, Anda buyback ya lumayan ya. Uh, Range-nya 10.800 11.500. Nah, kalau sudah masih bertahan di atasnya 10.200 dia masih ada peluang untuk breakout higher lagi 11.700 ke atas ya dengan targetnya sekitar 12.600 ya. Kalau mau buy weakness ya tunggu aja di 10.200 atau 9.600 atau 9.000 maksimum ya. Ada 3 area ya untuk buy on weakness-nya. Terserah Anda mau pilih yang mana, tapi kalau buy on weakness nggak dikasih ya kita buy high sell higher atau ikutin trading range yang sudah saya berikan ya. Jadi tunggu di 10.800 atau 10.200 ya. Tunggu rebound masuk ke atas kita bersampai. Ya kalau lebih cukup. Berikutnya UNTR ini masih downtrend, downtrendnya masih strong. Walaupun candlenya sudah hijau, tapi kalau masih di bawahnya ini ya. Sebenarnya untuk UNTR ini kalau masih di bawahnya 22875 masih resiko. Lebih baik kalau mau buy tunggu aja naik ke atas 22875. Kenapa nggak buy sekarang? Pak Suntar kan murah tuh. Ya. Nanti jangan-jangan ngikutin Pak Suntar buy-nya naik ke atas 22875 dia langsung dibanting ya. Ya kan saya sudah sering sebutkan berulang kali ya. Anda beli dimanapun juga, entah itu di atas banget ya. Sebentar saya lihatkan. Misalnya Anda belinya di atas ya. Ya apa saja. Nah, Anda belinya di atas di sini. Oh, Pak Sunar, saya belinya pas di sini. Dia breakout ke atas 28150 ya kan. Ternyata kan masih bisa turun lagi besoknya. Walaupun nggak dalam, tapi kalau kita lihat fluktuasi-fluktuasi di sini dia kan naik kan. Breakout lagi ke atas 28150 ya ternyata dia bisa turun lagi. Bahkan ini turunnya tembusnya dalam ya waktu dia tembus MA20-nya dari bawah dari atas ke bawah dia tembus ke bawah kan. Itu dalam turunnya. Ini juga dalam turunnya. Anda belinya juga di atas kan. Misalnya Anda belinya di tengah-tengah, oh Pak Sunar, ini rebound mantul nih, hijau kadernya. Ya kan, di tengah-tengah kan ini. Kalau relatif dari di sini atas ya ini di tengah-tengah lah ya. Buktinya besok dia gagal, dia turun lagi. Sama aja kan. Anda beli di atas bisa turun, Anda beli di tengah-tengah bisa turun. Yang penting pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Mungkin ada yang beranggapan, wah Pak Sunar saya beli di bawah. Ya, belinya di sini. Ini kan hijau Pak Sunar. Nggak usah tunggu 5 MA20, ngapain tunggu MA20. Ajar aja HK. Ternyata besoknya naik, memang benar. Tapi nggak lama turun lagi, bahkan dia lower low. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi di sini seperti yang saya sebutkan ya, Anda buy dimanapun juga ini di atas, ya kan, di tengah-tengah, di bawah. Setelah Anda beli, besoknya turun atau Anda katalah Anda belinya hari itu juga ya. Ternyata saya beli di puncaknya, dia turun drop lah, pas sudah bahkan lower low. Ya, yang penting ya pasang stop loss-nya, itu yang paling penting ya. Nggak usah terlalu bingung, apakah ini masih bisa naik lagi, apakah ini masih bisa turun lagi. Ya, kalau masih bisa turun, ini masih bisa turun. Loh, kok gitu Pak Sunar? Ya iyalah, mau MA20 masih mengarah ke bawah, kan? Nah, kalau dia breakout ke atas MA20-nya dan MA20 sudah mulai mengarah ke atas, kita harus mulai buyback ya. Contohnya kita lihat sebelah kirinya aja. Ya kan kita mundur ke belakang. Ini kan MA20-nya turun terus ya. Nah, mulai melandai. Dan dia sudah mulai naik ya. Ini breakout ke atas ya. Breakout ke atasnya lagi, ke atasnya ini. Garisnya sebelumnya dia tembus supportnya ya. Ya. Kita mulai buy. Kadang-kadang setelah naik ke atas resistennya dia juga testing lagi ya. Jadi konsolidasi. Tapi selama belum kena stop loss-nya, acuannya swing low yang sebelumnya ya kita jangan jual dulu ya. Apalagi kalau sudah di atasnya MA20-nya dan MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas ya, dia bisa naik lumayan ya dari 23.900 ke 28.150-an lebih ya. Seperti itu. Bahkan di sini lebih kan. Dia sempat testing lagi 26.000 sudah saya gambarkan. Jadi intinya kalau sudah tahu trading risk-nya tinggal dicatat, ditulis, dipasang automatic order aja ya. Amannya tunggu 22875. Kalaupun Anda mau cuy start, lebih baik tunggu aja di 22.200 ya. Naik ke atasnya MA20-nya. Karena kalau masih di bawahnya masih resiko ya. Gitu ya. Ya mungkin sih Anda belinya pas kemarin Pak Suntar saya belinya pas di 29.25. Loh hari ini rebound. Ya mungkin aja Anda lagi gitu. Karena kalau sudah terjadi biasanya orang tuh pamer ya kemana-mana ya. Tapi coba kalau ini kan masih belum naik, mungkin orang masih nggak berani pamer karena kalau besok turun lagi dia pamerkan, dia beli di sini ya, orang-orang pasti komentar sahamnya lagi strong downtrend kok Anda beli. Ya akhirnya nyangkut ya. Seperti itu ya. Jadi intinya di sini saya follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus ya kita buy. Ini masih belum ya, masih strong downtrend. Jangan candle hijau langsung buy, jangan.
tunggu konfirmasi. Kata kuncinya adalah konfirmasi. Memang sebelumnya ada nanya, lu kok nggak buy sekarang? Oh iya, iya kalau sudah jadi sih ngomongnya gampang. Ya, saya follow the trend, bukan asal candlenya hijau langsung makan, enggak ya seperti itu. Tapi cukup. Inco masih strong downtrend juga, masih belum buy. Paling cepat naik ke atas 480 atau 5.000 ya paling amannya ya. Memang agak jauh ya 5.000. Karena kalau masih di bawah 5.000 fluktuasi dia. Ya buktinya aja, ya kan? Yang sering saya sebutkan terbukti kan. Mungkin diulang-ulang bosan Pak Sunar. Ini, Anda beli di bawah kan, MA20-nya mengarah ke bawah. Dia tembus ke atas, MA20-nya menjelang penutupan, dia juga masih di atasnya, kurang lebih ya masih di daerah MA20-nya, besoknya turun lagi. Ya kan? Anda beli di bawah pun besoknya bisa turun. Beli tengah-tengah ya sama aja. Ini ya berusaha untuk naik gagal kan, ya dia turun. Ya kan tengah-tengah kan ini. Ya kan kalau asumsinya di bawah tengah-tengah. Di atas pun di sini ya sebelumnya ya. Bisa aja turun setelah Anda beli. Yang penting adalah pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya, lihat trennya. Kalau masih downtrend ya, gampangnya lihat MA20 yang masih mengarah ke bawah. Ya kalaupun ada spekulasi buy jangan terlalu banyak. Tapi kalau turun lagi di bawah lu-nya 4010 ada jual dulu semuanya. Ya. Karena kalau turun lagi ini turunnya bisa dalam banget, bisa balik ke 3.000 atau 2.000 ya mungkin aja ya seperti itu. Memang makin murah, makin turun makin murah. Ini kan istilahnya kalau Loking Hong bilang, Loking Hong bilang beli Mercy harga bajai. Nah pernah di interview, ya kalau turun lagi Mas Pak Loking Hong katanya itu, Mas. Kalau turun lagi gimana Pak Loking Hong? Ya berarti beli Mercy harga sepeda kalau turun lagi ya dari bajai ke sepeda. Masalahnya itu Mercy yang Anda beli dengan harga sepeda atau harga bajai lah ya. Apakah nanti Anda bisa jual ke harga Mercy? Atau jangan terlalu jauh lah. Biasanya kita kan sudah nggak sabaran pengen TP. Ya mungkin ada jualnya di harga Innova. Ya. Nah, harga Mercy lagi. Ya. Ya, itu pun kalau Anda bisa jual harga belinya sepeda, bisa jual ke harga belinya Mercy. Kalau ternyata harga belinya sepeda malah jadi rongsokan gimana? Atau nanti mungkin 1 tahun atau 2 tahun yang ke depan bisa balik lagi ke atas ya mungkin bisa. Tapi apakah Anda bisa menunggu selama itu? Apakah Anda bisa menunggu sesabar itu? Ya itu pertanyaannya. Ya, ya kalau bagi Lekong dia bisa nunggu ya ya nggak masalah. Ya mungkin bisa aja dia jual di harga Mercy nantinya. Harga sepedanya dia jual harga Mercy, ya mungkin bisa. Ya, kita nggak akan pernah tahu. Ya, tapi saya pernah nyindir seperti ini ya. Kalau misalnya Anda itu beli banyak ya investor ya suatu perusahaan, kalau Anda itu nggak bisa telepon direksinya atau pemegang saham mayoritasnya Anda nggak kenal, nggak bisa diajak makan siang bareng, atau Anda chat WA dengan direksinya atau pemegang saham terbanyaknya atau CEO-nya, saya rasa sih kalau Anda invest untuk jumlah yang banyak itu juga kita nggak mengenal sama sekali ya blind mengenai perusahaannya ya. Jadi kalau seperti Loke Hong dia bilang eh, dia kan kalau di interview kan enak ya ngomongnya. Sabar gitu ya. Ya jadi investor itu enak di pasar modal karena dia dulu dulu kerja di bank ya kan. Eh, Kerja di bank itu dia pikir uang terbesar atau kanun terbesar itu di bank karena sumbernya uang di bank. Tapi ternyata dia itu mulai masuk pasar modal dia barusan sadar ya kan. Sumber uang terbesar itu kekayaan itu ada di pasar modal, pasar saham ya. Ya, jadi investor saham itu enak, kita tinggal tidur, bangun-bangun langsung saham kita naik gitu ya. Ya kan dia sudah kenal direksinya dengan baik, kenal pemiliknya, kenal direksinya. Kalau ada apa-apa dia bisa tanya, gimana ini isunya? Ya kan langsung dijawab kan. Kalau kalau kenal baik ya dijawab ya. Bisa cecetan atau dijak makan siang bareng atau makan-makan malam bareng bisa kan. Ya Anda bisa ngobrol kan, kenal. Ya itu mungkin Anda bisa tinggal tidur ya. Bisa ya, karena kenal dengan baik. Tapi ya nggak pasti 100% lah ya. Manusia kan bisa ada minusnya juga ya, manusia itu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Saya di sini follow the trend, jadi tunggu aja paling cepat ya naik ke atas 4480 lah kalau nggak sabaran ya. 4480 atau 4360 lah ya. Kalau 4280 terlalu cepat sih ya. 4360 atau 4480 kalau mau buyback untuk untuk INCO ini ya. Begitu ya. Berikutnya yang satu lagi untuk PTPP ya. Ini sudah banyak ya, sudah 16 ini. Jadi PTPP juga ikutan sentimen karena dia rencananya bakalan di merger dengan Wika. Nah, masalahnya itu ya merger sih kita sambut dengan baik ya. Kalau dia mau di merger sama Wika. Nah, masalahnya cuma satu. Kalau dia di merger, andai katalah semua konstruksi BUMN ini yang bermasalah seperti BSKT misalnya ya, BSKT terus kemudian ADI, Wika, PTPP jadi di merger jadi satu lah ya, ya kan?
ya dia jadi gede ya, jadi lebih mudah. Nah, tapi kalau manajemennya jelek, ya sama saja. Kalau seperti yang ini bukan saya ya, kesaksiannya salah satu kontraktornya konstruksi BUMN kan. Kalau Anda lihat namanya Bruron kalau nggak salah ya. Nah, dia paling viral dia komplain mengenai BUMN yang kontraknya nggak dibayar atau nagihnya susah, ngemis-ngemis gitu ya. Padahal sudah pegang surat tagihnya itu ya tinggal minta pembayarannya aja gitu. Itu susah banget ya seperti itu. Bahkan sempat katanya kalau nggak salah dia sempat share pernah diancam-ancam tapi dia nggak takut gitu ya. Ini ya. Itu kesaksian dia ya. Saya nggak menjelek-jelekan ya sebenarnya. Karena dia kan sudah viral, sudah orang-orang sudah tahu semua. Ya. Ya, kalau misalnya manajemennya ke depannya di merger berapa puluh BUMN pun atau ratusan, kalau tetap jelek ya tetap saja sama saja. Parah nanti tambah-tambah lebih parah kalau di merger ya. Ya bukan berarti saya menjelekkan atau nggak mungkin bagus enggak. Ya yang penting fokus di pergerakan harga sahamnya. Kalau misalnya gagal, ya Anda jual dulu. Ya, di merger belum tentu bisa bagus kok ya. Ya, kayak gitu ya. Jadi ya kita lihatlah, kita doakan yang terbaik ya. Ya saya itu selalu mendoakan yang terbaik ya. Jadi kalau mau baik PTPP ya boleh spekulasi baik mungkin salah tunggu naik ke atas 915 ya. Atau mau buy sekarang tunggu aja naik ke atasnya high-nya hari ini di 570. Jadi naik ke atas 570 kita buy, naik ke atas 515 tambah lagi, naik ke atas 510 tambah lagi average up. Target price berikutnya sudah saya gambarkan ya, 740 dan 835. Tapi untuk konstruksi BUMN terus terang aja untuk saat ini saya skip dulu ya. Terakhir saya gagal di PTPP ya. Pernah cuan terus kemudian balik modal, kemudian yang terakhir coba sedikit gagal lagi di PTPP saya jual. Seperti itu. Jadi saya lah kali ini saya nggak coba lagi lah, males ya. Lagi pula saya sudah punya yang lainnya yang saya rasa sangat bagus ya. Tadi saya sudah siapkan di grup. Eh, ya, yang penting adalah bukan ikutin Pak Sunar. Yang penting Anda punya pendirian sendiri, punya plan sendiri, pasang trade stop dari mana, stop lossnya di mana, seperti itu. Nah, di akhir video saya ucapkan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Eh, Kalau bisa bantu support channel Saham Profit ya. Caranya nonton videonya dari awal sampai akhir ya. Satu atau dua video ya. Minimal dua video lah paling membantu ya. Dua atau tiga video per hari. Kemudian kasih komentar atau like ya, gitu ya. Kemudian share ke teman-teman itu yang paling penting ya. Jadi eh, bantu nonton dari awal sampai akhir ya. Kalau ada ads sih bisa di skip ya, ada skip aja nggak masalah, nggak pengaruh. Yang penting nonton dari awal sampai akhir. Karena kalau watch time-nya naik, dia rankingnya untuk peringkatnya untuk rekomendasinya YouTube tuh naik. Kalau banyak yang nonton ya mudah-mudahan banyak yang beli, ya harganya naik ya seperti itu. Jadi istilahnya itu sama-sama cuan ya seperti itu. Saya soalnya nggak pernah menjelek-jelekan satu emiten gara-gara kepingin beli murah terus jelek-jelekin antri di bawah seperti itu ya supaya dia turun lagi enggak. Karena kalau sudah naik didoakan turun, takutnya doanya dikabulkan. Beneran dikasih murah, tapi nggak naik-naik ya seperti itu. Dikasih turun lagi, murah lagi. Oh, lihat kapan jualnya, kapan take profitnya ya seperti itu. Eh, Kalau lebih cukup sekian. Terima kasih banyak. Seperti biasanya semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Tetap semangat. Terima kasih.